Mari berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Karena besar dan ajaib segala karya-Mu, adil dan benar segala jalan-Mu. Kami nikmati itu dan kami akan terus nikmati dalam nama Yesus. Amin. Shalom bagi kita semua. Mari kita langsung share screen. Nanti beritahu kalau sudah aman, maksudnya sudah terlihat. Oke, aman Pendeta. Oke. Nah, jangan lupa apa yang kita sudah jadi tahu, sudah pelajari sejak pertama. Semua kegiatan dan praktek beragama kita haruslah selalu berdasarkan kitab suci. Jangan pendapat manusia. Yang berikut bahwa doa berempat mata dengan Yesus dari masing-masing kita melebihi mujarabnya doa kelompok seperti yang diamalkan oleh ministry kita ini. Doa kelompok bukan tidak penting. Inspirasi menyebutkan itu tidak cukup. Mesti dibarengi dengan berempat mata dengan Tuhan masing-masing kita. Yang berikut lagi, Tuhan hanya akan mengabulkan doa yang pelaku doanya adalah pelaku kehendak Tuhan. Tapi ironisnya, Yeremia 13 ayat 23, Tuhan sendiri mengatakan, kita tidak mampu melakukan kehendak Tuhan. Nah, karenanya doa yang berkualitas, yaitu doa mengklaim janji Tuhan Yesaya 36 ayat 26 plus, sangatlah penting dan haruslah lebih banyak kita lakukan. Yang kemarin pagi, contoh kualitas doa Yesus ini, penuh penyangkalan diri. Masih mengantuk, pukul 3 ia sudah mulai curhat kepada Bapaknya di surga. Penuh penyangkalan diri, berempat mata saja dengan Bapaknya di surga. Dengan tangisan dan keluhan, berjam-jam. Ada kalanya semalam suntuk. Dan ini, silih berganti dalam proses berdoa Yesus yang berjam-jam itu, silih berganti meditasi, audiensi, dan suplikasi. Pagi ini kita akan dalami pengertian Alkitabiah tentang meditasi. Besok audiensi dan seterusnya suplikasi. Jadi ini di layar saya terhalang ini judul ya. Bolehkah dibacakan? Apa isi kegiatan Yesus dalam proses berdoa plus? Oke, apa isi kegiatan Yesus dalam proses berdoa plus? Kita sudah pelajari tadi malam. Ministry of Healing halaman 52, demikianlah inspirasi. Pagi-pagi sekali banyak kali ya berada di tempat terasing. Bermeditasi, menyelidiki kitab-kitab suci yang tadi malam sudah kita mengerti adalah beraudiensi dengan Bapaknya di surga. Berdoa atau kita sebut dengan istilah kita adalah bersuplikasi, bercurhat. Dan yang keempat adalah bernyanyi. Dengan suara bernyanyi ia menyambut sinar pagi. Itulah contoh Yesus dalam berdoa plus atau berdoa berkualitas tinggi. Meditasi, what is it? Apa itu? Meditasi. Meditasi Alkitabiah, bukan meditasi sesuai kebiasaan manusia.
Nah, tentu karena berdasar Alkitab itulah yang benar dan itulah yang penting. Meditasi sesuai kitab suci dan inspirasi atau roh nubuatan. Ini pertanyaan. Bagaimana cara mengamalkan meditasi menurut petunjuk Tuhan dalam kitab suci? Ini ayat-ayatnya, masih banyak lagi, tetapi ini yang inti, ayat-ayat inti tentang meditasi. Mazmur 16 ayat 8, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Mazmur 121 ayat 5, Tuhan penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Lagi-lagi ide sebelah kanan, samping kanan, kehadiran Tuhan ketika kita dalam proses berdoa. Daniel 9 ayat 3, Daniel mengarahkan mukanya kepada Tuhan Allah untuk berdoa, bermohon sambil berpuasa, mengarahkan mukanya, mukaku, kata Daniel, kepada Tuhan Allah. Mengarahkan muka, ya. Barangkali ini dianggap simbol, tetapi kalau ini dianggap hurufiah, mengarahkan muka kepada Tuhan, apakah dosa? Tidak. Jadi kita amalkan seperti yang Daniel amalkan. Selected Messages jilid 2 halaman 316 paragraf 3 ini komentar atas ayat-ayat sebelumnya. Ayat Alkitab sebelumnya. Kata roh nubuat, kita boleh berbicara dengan Yesus dan Ia berkata, aku ada di sebelah kananmu. Kita boleh berbicara. Berbicara ya. Doa itu kan apa yang Anda mengerti tentang doa? Doa adalah berbicara kepada Tuhan seperti berbicara kepada teman akrab. Jadi berbicaralah kepada Yesus seperti teman akrab dan Ia berkata, aku ada di sebelah kananmu. Ini bukan firman manusia, ide manusia. Ini adalah inspirasi Tuhan kepada Ellen G. White. Yesus berkata, aku ada di sebelah kananmu ketika kita berbicara kepada Dia. Dan lebih jauh, kita dapat berkomunikasi dengan Allah dalam hati. Kita boleh berjalan, berteman dengan Yesus. Berteman dengan Yesus. Oh, indah sekali. Indah sekali berteman dengan Yesus. Layar saya terhalang judulnya. Boleh dibaca lagi? Apa yang hendak dicapai dalam proses bermeditasi ini? Oke, apa yang hendak dicapai? Kita mau bertujuan apa ketika bermeditasi? 2 Korintus 10 ayat 5, menawan, menaklukkan pikiran kepada Yesus yang ada di samping kanan. Jadi bayangkan ya, menawan, terus menaklukkan. Mungkin bahasanya adalah fokus pikiran, jangan pasif pikiran sementara berdoa, sementara dalam proses berdoa, tetapi mesti energetik, mesti aktif. Sedang tertawan pikiran ya, sedang tertawan dan tertakluk, terfokus kepada Yesus. Nah, inspirasi menginformasikan, bahasa Indonesianya aja yang warna kuning ya. Ini dari Review and Herald Januari 4. Anda boleh baca sendiri ini. Dan nasihatnya adalah kita harus mengarah fokuskan pikiran kita kepada Allah kalau kita ingin memiliki pikiran yang benar dan sasaran yang tepat untuk dimeditasikan. Nah, ini berbicara tentang meditasi ini. Arah fokuskan pikiran kepada Allah. Dan ini komentar roh nubuat tentang 2 Korintus 10 ayat 5 di atas. Menawan, menaklukkan pikiran kepada Yesus.
Itu adalah unsur-unsur meditasi. Nah, sesudah kita arah fokuskan pikiran kepada Allah, karena kita ingin memiliki sasaran yang benar untuk dimeditasikan, berikut adalah ini yang kutipan di bawah. Our High Calling 41 paragraf 3. Sesudah kutipan yang di atas, kemudian biarkan bayangan pikiran Anda, biarkan bayangan pikiran Anda tinggal pada suasana pemikiran bahwa Anda sedang berada di hadirat Yesus. Anda sedang berada di hadirat Yesus. Bayangkan dalam pikiran, dia ada di samping kanan dan sedang berjalan bersama Allah. Nah, inilah inti dari meditasi. Membayangkan pikiran kita membayangkan Tuhan ada di samping kanan, sosok berjubah putih, Yesus Kristus yang wajahnya penuh kasih, sedang anak-anak sangat suka mendekat. Sangat suka mendekat anak-anak, kata Roh Nubuat. Mereka tidak takut segan, karena mereka itu, Yesus itu ramah sekali. Wajahnya penuh kasih, membuat anak-anak jatuh cinta kepada dia. Itu dulu. Nah, jadi ini poinnya dalam bermeditasi, pikiran kita membayangkan bahwa kita sedang berada di hadirat Yesus. Sedang berada di hadirat Yesus. Dan kita tidak bisa lihat dengan mata jasmani kita, sosok Yesus ada di samping kanan. Namun, firman Tuhan berkata seperti itu. Jadi benar seperti itu, dia ada di samping kanan. Nah, kita tahu alasan mengapa kosong di sebelah kanan. Karena Allah itu Maha Kudus, Yesus itu Maha Kudus, dia sudah pulang ke surga sejak 2000 tahun lalu, dia kembali sudah menyandang kealahannya. Kalau ia menunjukkan diri kepada kita secara fisik, maka Ibrani 12 ayat 29 kena kepada kita. Apa itu? Allah adalah api yang menghanguskan. Hangus kita ini kalau dia menunjukkan dirinya secara fisik. Jadi kita hanya mesti melihat, merasakan kehadiran Tuhan di samping kanan, melihat dengan mata iman. Mata badani tidak mungkin. Nanti kita mati ya, kita musnah. Tatap Yesus ada di samping kanan dengan mata iman. Demikianlah firman Tuhan. Mari ingat, hayati, dan amalkan setiap kali kita dalam proses berdoa. Apakah dalam berdoa pribadi berempat mata dengan Tuhan? Apakah sedang dalam proses berdoa kelompok, renungan pagi keluarga? Atau seperti yang kita lakukan pada setiap pagi ini doa kelompok. Anda bisa menangkap ide yang sangat penting ini yang saya barusan sampaikan. Dari slide ini, layar ini. Saya lupa ini slide keberapa. Menawan pikiran, menaklukkan kepada Kristus, mengarah fokuskan pikiran kepada Allah, sementara berdoa ini ya, sementara dalam proses berdoa. Kalau kita ingin memiliki pikiran yang benar dan sasaran yang tepat untuk dimeditasikan, dan kemudian biarkan bayangan pikiran Anda tinggal pada suasana pemikiran bahwa Anda sedang berada di hadirat Yesus. Anda sedang berada di hadirat Yesus. Kalau di gereja kita undang, ini contoh aja. Pak Jokowi, presiden kita yang terhormat, yang sangat rohani, dia datang ke gereja kita. Umpamanya. Bagaimana perasaan kita ya? Sedang merasakan kehadiran presiden di gereja, dan sikap kita tentu sedemikian rupa kita atur supaya menunjukkan penghargaan, penghormatan, ya.
Nah, ini Allah ketika kita berdoa, dia ada di samping. Mari berusaha merasakan kehadirannya. Dan sikap fisik, sikap pikiran, ya kita aturlah supaya kita menunjukkan sebuah penghargaan penghormatan terhadap kehadiran Sang Khalik yang Maha Kuasa, yang mencipta jagat raya dengan kemahakuasaannya hanya dengan berucap. Wih, bayangkan ya. Oke, mari kita lihat selanjutnya. Doa berkualitas adalah doa, ini kesimpulan ya, membayangkan dan merasakan kehadiran Tuhan di samping kanan. Mari ingat, mari hayati, mari amalkan pada setiap kali kita berdoa. Apakah di doa pribadi, apakah di doa umum. Banyak orang memang kalau doa umum, tetapi Anda boleh tawan dan taklukan pikiran Anda ke sebelah kanan Anda. Bahwa ada Tuhan di sana. Ada Tuhan di sana. Kita boleh berbicara dengan Yesus dan ia berkata, aku ada di sebelah kananmu. Ini kutipannya. Dan komentar atas Mazmur 16 ayat 8. Kemudian bayangkan pikiran Anda tinggal pada suasana pemikiran bahwa Anda sedang berada di hadirat Yesus. Anda boleh melihat ilustrasi ini. Angankan bahwa Tuhan ada di samping kanan depan. Angankan seperti dengan rendah hati Anda menangis di kaki Yesus seperti ini. Membayangkan kehadirannya. Sosok berjubah putih Yesus. Tuhan kita, pencipta kita, penebus kita. Sangat mencintai kita. Atau seperti ini. Angankan sementara Anda berdoa. Seperti ini. Tuhan ada di samping kanan depan Anda. Lalu berusaha merasakan. Kalau Anda berhasil, tidak menutup kemungkinan Anda jadi seperti Yakub dulu kala. Yakub di Sungai Yabok. Pada akhirnya yang benar terjadi adalah begitu prima Yakub mengangankan Tuhan, kehadiran Tuhan di dekatnya ketika dia bergumul dalam doa di Sungai Yabok. Maka Tuhan itu datang secara fisik ke dia. Oh, bayangkan ya, tentu Tuhan mampukan Yakub berada dekat secara fisik dengan Tuhan. Ya, itu cerita dalam buku Kejadian pasal 32 dan seterusnya. Bisa seperti ini, Anda bayangkan. Kita mau meningkatkan kualitas berdoa kita ya. Membayangkan Yesus ada di samping kanan kita. Mungkin sedang berjalan. Dan kalau boleh, Anda kan bicara kepada Yesus. Bicara kepada teman akrab. Menggunakan bahasa akrab, bukan bahasa yang tinggi-tinggi gitu. Boleh begini. Sementara Anda Bible study, angankan bahwa Yesus ada di samping kanan. Oleh kuasa Roh Suci-Nya, Ia akan menjelaskan ke telinga Anda arti dari ayat-ayat yang Anda sedang cari mengerti. Ini inspirasi. Mungkin kita tidak punya bukti yang khusus mengenai wajah Kristus di sebelah kanan gitu ya. Ketika kita memandang kepadanya yang kosong di sebelah kanan. Memandang
kepada kita, wajah Yesus memandang kepada kita dalam kasih dan kelembutan. Mungkin kita tidak punya bukti apa betul ada Yesus di samping kanan. Demikian. Memang demikian bahwa dia ada. Tadi alasannya sudah saya sampaikan bahwa mengapa dia tidak menunjukkan diri kita secara fisik supaya kita menjadi yakin lebih dari 100% bahwa benar dia ada di samping kanan. Karena kita orang berdosa, kalau dia menunjukkan diri secara fisik, nah nanti mati kita. Sesuai Ibrani 12 ayat 29. Nah, berikut, mungkin kita tidak merasakan pegangan tangannya di bahu kiri atau bahu kanan kita. Kita tidak merasakan pegangan tangannya. Tetapi tangannya ada di atas kita. Ya, tangannya ada. Walaupun mungkin kita tidak merasa. Para pendengar sekalian, mari percaya bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Ia benar-benar ada di samping kanan. Mari rasakan kehadirannya. Berikut, berusaha hormati dengan sikap tubuh kita, dengan sikap hati kita yang tulus, bukan basa-basi. Jadi apa yang Anda dapat pada pekabaran pagi ini? Merasakan kehadiran Tuhan. Dan yang terakhir ini, lagu-lagu syukur. Sementara Anda merasakan kehadiran Tuhan, menyanyi. Kalaupun Anda punya suara, kan cuma sendirian, berdoa sendirian. Selebriti, aduh saya lupa tayangkan kutipannya di sini. Kalau kita menyanyi, suara tidak merdu, kata roh nubuat, yang Tuhan melihat hati kita yang merdu ketika menyanyi. Maksudnya tulus ya. Sungguh-sungguh menyanyi memuji Tuhan lewat lagu atau berdoa lewat lagu. Dia enggak pusing. Tuhan tidak perhatikan suara kita yang jelek. Dia mau perhatikan hati kita yang merdu. Hati kita yang merdu yang akan dia perhatikan. Jadi Yesus menyanyi, setiap pagi dia menyanyi sendirian kan? Jadi menyanyi dalam hati, menyanyi sendirian, itu adalah nasihat Tuhan. Bukan sekedar keputusan komite untuk merohanikan umat supaya diamalkan oleh jemaat. Tidak, lagu adalah doa. Nah, makanya Mazmur 95 ayat 2, biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Nah, ini umum. Tetapi pribadi begitu juga bisa. Dalam hati aja. Indah sekali. Ketika Anda sedang dalam keadaan susah, banyak problema seperti di doa-doa tadi saya dengar, kasihan ya. Ada ibu-ibu, ada masalah, ya masalah keluarga, masalah macam-macam. Lalu Anda menyanyi, berdoa lewat menyanyi. Aku mau Yesus sertaku. Aku mau Yesus sertaku, takut sendirian. Menyanyi sendiri, wah luar biasa, menghibur sekali itu. Dan itu doa Tuhan mau jawab betul-betul. Yesus akan datang menyertai Anda dalam masalah yang sedang Anda jalani. Nah, ini jangan lupa. Dalam masalah yang sedang Anda jalani, dan Yesus akan mendampingi Anda. Dan benar-benar Ia adalah sumber penyelesaian segala masalah kita. Ia akan menunjukkan jalan keluar. Ini bukti dari firman Tuhan, dari inspirasi bahwa Yesus menyanyi dalam hati. Nah, ada kalanya menyanyinya seperti berdoa yang kedengaran suaranya keras. Pagi-pagi sekali banyak kali ia berada di tempat terasing dengan suara bernyanyi, ia menyambut sinar pagi. Dengan suara menyanyi, ia menyambut sinar pagi. Dengan lagu-lagu syukur, bahkan sepanjang hari ya, bukan hanya waktu pagi itu.
Tetapi yang berikut ini adalah di sepanjang hari itu dengan lagu-lagu syukur ia menggembirakan jam-jam kerja dan membawa kesukaan surgawi kepada yang berlelah. Bagaimana sebenarnya sikap hati kita ketika kita sedang berdoa plus ini? Tetap diam, menunggu-nunggu, ini dari ayat-ayat kitab suci. Menenangkan dan mendiamkan jiwa. Jadi dalam proses meditasi, sementara Anda merasakan kehadiran Tuhan, berusaha merasakan kehadiran Tuhan di samping kanan, tetap diam. Tetap diam yang ada isi, bukan diam yang kosong. Ada isi apa? Sedang merasakan kehadiran Tuhan. Menunggu-nunggu. Nah, inilah meditasi itu. Berdiam diri, menunggu-nunggu, menenangkan jiwa. Habakuk 2 ayat 20. Berdiam dirilah di hadapannya. Oh, tapi pendeta, ini kan di gereja. Tuhan ada dalam bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah. Ya betul. Malah semboyan ini dipampangkan di setiap mimbar gereja Advent dulu. Nah, kalau sekarang masih ada juga, tapi ada jemaat yang gerejanya nggak ada lagi ayat ini. Berdiam diri di hadapan hadiratnya karena dia ada di bait-Nya. 1 Korintus pasal 3 ayat 19. Tubuh kita adalah bait Allah. Jadi dia ada di jiwa kita. Nah, Habakuk 2 ayat 20 jangan dimengerti itu cuma di gereja. Di jiwa kita juga karena ayat tadi 1 Korintus 3 ayat 19, tubuh kita adalah tubuh kita adalah bait Allah. Jadi berdiam diri di hadapannya. Jadi ketika kita berdoa, jiwa kita, di tubuh kita, di jiwa kita, Tuhan ada di samping kanan, berdiam diri yang berisi. Bukan berdiam diri yang kosong, pikiran kosong. Hati-hati, pikiran kosong, kita sebentar berdoa, berdiam diri, menunggu-nunggu, bermeditasi. Pikiran kosong, setan masuk. Oh, bahaya itu. Itu Matius pasal 12 menjelaskan seperti itu. Jadi berdiam diri, tetap diam, bersaat teduh bahasanya ya, bahasa teologianya, merasakan isi dengan hati atau pikiran diisi dengan merasakan kehadiran Tuhan. Jangan kosong. Ya, berdiam dirilah. Ini. Oke, kita nanti sambung kutipan ini sampai besok. Kita sampai di sini dulu. Jadi, kesan apa yang Anda dapat? Bahwasanya doa berkualitas adalah berusaha merasakan kehadiran Tuhan di samping kanan. Jadi ingat, hayati, amalkan. Kalau Anda berdoa, mari berdoa seperti ini. Membayangkan seperti gambar-gambar tadi, Tuhan ada di samping kanan. Oke, kita mari berdoa bersama-sama. Kita tunduk kepala. Ya Allah, indah sekali kami menjadi tahu firman-Mu, khusus tentang berdoa contoh Yesus. Doa kualitas tinggi. Karena kami yakin bahwa surga hanya akan mengabulkan doa yang berkualitas. Doa yang tidak berkualitas, doa abal-abal, ya tentu saja hanya lewat begitu, tidak ada hasilnya pengabulan. Mohon berkat bagi kami untuk mengamalkan kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari pagi ini. Inilah kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin.